Small Group merupakan komunitas tempat bertumbuhnya kerohanian Anda. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bergabung dan hadirlah bersama kami dalam Small Group yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Christian Santiko. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Puji nama Tuhan, kita boleh ketemu kembali di small group ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari segera kita akan mulai small group kita, dan bersatu hati, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang berharga hari ini. Kami boleh bersama-sama ada di small group ini, dan kiranya Roh Kudus akan mengurapi kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami dikuatkan, kami dibawa mengerti untuk menghidupi setiap rencana Tuhan atas kehidupan kami. Pimpin kami dari awal sampai akhir dari small group ini, semuanya jadi bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, small group kita untuk pekan ini mengambil sebuah tema, yaitu melayani dengan hartanya. Mari ucapkan sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3, melayani dengan hartanya. Ya, sesuai dikasih Tuhan. Tema kali ini diambil untuk memberikan sebuah pandangan, sehingga Anda semua sebagai orang percaya boleh membuat keputusan penting dalam hidup ini. Sebenarnya hidup ini untuk apa sih? Apakah hidup ini hanya sekedar kita ada di bumi, kita bekerja, kita berkeluarga, kita bergereja semata-mata? Atau malah ada yang lain? Apakah ada rahasia yang lain yang kita akan pelajari bersama-sama hari ini? Amin. Karena itu penting bagi kita untuk mengerti dan mengikuti pelajaran dengan sesama. Mengapa penting? Karena ada banyak orang Kristen, saudara. Mereka hanya berkata, yang penting aku sudah ke gereja cukup. Yang penting aku sudah tergabung di small group cukup. Apakah benar demikian? Karena ini sebabnya ada banyak orang Kristen yang di gereja atau menjadi Kristen, tapi mereka tidak ada hal lain yang dilakukan. Sehingga kekristenan mereka menjadi kekristenan yang membosankan. Kekristenan mereka menjadi kekristenan yang menjemukan. Karena tidak ada struggle, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan yang harus mereka hadapi. Ya, karena bagi mereka yang penting sudah ke gereja cukup. Setelah dari gereja mereka ngapain? Nggak penting. Yang penting aku sudah punya gereja, aku sudah punya agama, aku sudah mengikuti ajaran agama. Apakah demikian? Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Firman Tuhan berkata demikian, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Anda perhatikan ini baik-baik ya. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ini perlu digarisbawahi. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita setuju dan sepakat dengan firman Tuhan ini. Inilah kebenaran firman Tuhan yang Anda dan saya harus hidupi. Kiranya ini menjadi panutan, menjadi tuntunan, menjadi arahan bagi Anda untuk Anda di bumi ini bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Ya, yang pertama yang perlu saudara dan saya ketahui bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini, yang pertama adalah Tuhan itu memanggil semua orang percaya untuk melayani. Anda catat baik-baik. Semua orang percaya itu dipanggil supaya mereka bisa melayani Tuhan. Jadi Anda dan saya seharusnya Anda ada di dalam sebuah pelayanan. Amin. Karena panggilan Anda adalah untuk melayani. Ya. Tidak ada seorang pun yang tidak dipanggil Tuhan untuk melayani. Semua dipanggil untuk melayani. Jadi ini tanamkan. Jadi kita nggak cukup hanya datang sebagai orang Kristen, sebagai orang yang ke gereja semata-mata. Tapi Anda harus memutuskan untuk melayani. Sebabnya tema hari ini adalah melayani dengan hartanya. Yang kedua, satu kebenaran yang kita pelajari bersama hari ini adalah Tuhan mempercayakan hartanya kepada masing-masing kita untuk dipakai melayani Dia. Anda catat ini baik-baik. Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita masing-masing untuk dipakai untuk melayani Dia. Jadi sadar atau tidak, sesungguhnya Tuhan itu sudah mempercayakan hartanya kepada saudara, juga kepada saya. Dan kenapa dipercayakan? Supaya Anda dan saya bisa melayani Tuhan dengan hartanya Tuhan tadi. Oke? Dan yang ketiga, ada kebenaran yang ketiga yang Anda dan saya harus pahami bersama-sama. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban jawab kepada kita masing-masing terhadap apa yang sudah dipercayakan. Jadi hartanya Tuhan yang dipercayakan kepada Anda, entah besarnya 1, 2,
2 atau 5, entah besarnya kecil, menengah, atau besar, satu kali Tuhan akan datang dan minta pertanggungan jawab kepada Anda dan juga kepada saya. Amin. Yang terakhir, yang keempat, yaitu Tuhan akan memberi upah kepada mereka yang melayani dengan setia. Amin. Sekali lagi tema kita kali ini adalah melayani dengan hartanya. Semua kita dipanggil untuk melayani, semua kita sudah dipercayakan hartanya Tuhan. Dan yang berikutnya, satu kali kelak Tuhan akan datang minta pertanggungjawab dan memberi Anda upah. Sekarang pertanyaannya, apa harta yang dipercayakan Tuhan kepada Anda dan saya? Matius 25 ayat 14 sampai dengan 15 berkata, sebab hal kerajaan sorga, perhatikan, ini bicara tentang kerajaan sorga, bukan kerajaan Allah, tapi bicara tentang kerajaan sorga. Ya, sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, apa yang dimaksud dengan hartanya yang dipercayakan kepada kita? Hartanya itu berbicara tentang kesanggupan. Harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu berbicara tentang kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Hartanya ini juga berbicara tentang apa yang ada di tangan Anda saat ini. Ini berbicara tentang apa saja yang ada di tangan Anda, apa saja yang saat ini dipercayakan untuk Anda miliki, apa saja yang saat ini Anda dimampukan oleh Tuhan untuk memiliki sesuatu, untuk membeli sesuatu, untuk punya sesuatu. Jadi itulah kesanggupan, itulah kemampuan yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan ingat, apapun yang ada di tanganmu hari ini, apapun yang kau miliki hari ini, itu harus dipakai untuk melayani. Karena itu adalah hartanya Tuhan yang dipercayakan kepada setiap Anda. Amin. Jadi apapun yang saat ini dipercayakan Tuhan untuk Anda miliki, Anda berkemampuan untuk memilikinya, karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama dengan kemampuan Anda. Ya, apapun yang dipercayakan Tuhan untuk Anda miliki, itu adalah hartanya Tuhan. Dan itu harus dipakai untuk melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, contohnya apa? Harta yang dipercayakan Tuhan. Ada di antara kita yang mungkin dipercayakan Tuhan dengan memiliki rumah. Anda dipercayakan Tuhan untuk bisa memiliki kendaraan. Anda punya motor, Anda punya mobil. Anda dipercayakan Tuhan mungkin bisa punya laptop, Anda punya handphone. Anda dipercayakan Tuhan punya keuangan yang cukup. Anda dipercayakan Tuhan punya kemampuan tenaga. Anda punya kemampuan, dipercayakan Tuhan untuk kemampuan berpikir. Anda dipercayakan Tuhan untuk punya kemampuan menasehati orang lain. Anda dipercayakan Tuhan untuk bisa masak mungkin. Ya. Semua itu adalah hartanya Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Amin. Anda diberi kemampuan untuk bisa berbelas kasihan terhadap orang lain. Itu hartanya Tuhan. Dan Anda mesti ingat, semua itu harus dipakai untuk melayani Tuhan. Satu kali Tuhan memanggil Musa dan berkata, Musa, aku akan utus kamu untuk membebaskan umatku Israel. Mereka dalam perbudakan, mereka dalam penindasan di Mesir. Dan Musa berkata, oh maaf Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak pandai bicara. Anda perhatikan di sini.
Tuhan tidak pernah meminta Anda untuk melayani dengan kemampuan yang Anda nggak punya. Tetapi Tuhan akan memanggil Anda melayani sesuai dengan kemampuan yang Anda punya. Jadi jangan berpikir apa yang tidak Anda punya. Berpikirlah tentang apa yang Anda punya. Itu harus dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, lalu Musa ditanya sama Tuhan, apa yang ada padamu? Apa yang ada di tanganmu? Dan Musa menunjukkan tongkat. Anda lihat, dengan tongkat itu Tuhan pakai Musa melayani, membebaskan bangsa Israel. Dengan tongkat itu Anda bisa melihat Musa dipakai Tuhan untuk bisa membelah lautan. Dengan tongkat itu dia bisa menunjuk gunung batu dan mengeluarkan mata air yang bisa menghidupi seluruh bangsa Israel. Saudara, Musa seorang gembala domba hanya punya tongkat, dan itu yang dipakai Tuhan. Di lain sisi kita bisa melihat Daud seorang gembala domba juga. Tetapi Tuhan lihat Daud bukan cuma punya tongkat. Ketika dia mengalahkan orang Filistin, Daud tidak mengalahkan dengan tongkat. Tapi Tuhan pakai, Tuhan lengkapi apa yang ada pada Daud. Apa yang ada pada Daud? Daud hanya punya umban. Umban itu sejenis ketapel. Hanya punya itu. Berapa nilainya? Berapa kemampuannya? Oh, tidak peduli. Yang penting itu yang dimiliki oleh Daud. Dan Daud dipakai Tuhan dengan menggunakan pengumban yang ada di tangannya itu untuk mengalahkan Goliat yang besar itu. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Apapun yang ada di tanganmu, itulah harta yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan harus dipakai untuk melayani Tuhan. Raja Salomo dikasih Tuhan hikmat. Dengan hikmatnya dia memimpin, dengan hikmatnya dia mengadili rakyatnya. Murid-murid Tuhan Yesus harus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dengan apa? Tidak dibutuhkan toko roti besar, tapi dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang ada di tangan mereka? 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi itu memberi makan 5.000 orang. Dan kita masih bisa melihat ada orang-orang yang dipakai untuk melayani dalam bentuk keuangan. Karena itu yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Lakukan. Jadi kembali, saya menegaskan, layanilah Tuhan dengan hartanya yang dipercayakan kepadamu. Apapun yang ada di tangan Anda, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Sekarang pertanyaan kedua, apa kunci melayani? Matius pasal 25 ayat 15 dikatakan demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, saudara dikasih Tuhan, kunci melayani itu adalah kesanggupan. Kunci melayani Tuhan itu adalah kemauan. Ya, Tuhan tidak lihat keahlian dan kepintaranmu, bukan itu yang dicari. Ya, tapi Tuhan mencari kemauanmu. Dari 3 kelompok orang, seorang hamba yang dipakai contoh oleh Tuhan tadi, yang dipercayakan 5, 2, dan 1. Masing-masing mereka itu memberi, melayani sesuai dengan kemampuannya. Itu dasar pelayanannya. Pertanyaan, apakah mereka adalah seorang yang ahli dalam bidang yang dipercayakan Tuhan kepada mereka? No, tidak. Mereka hanya punya kemauan untuk melayani. Amin. Mereka bukan orang yang ahli. Anda jangan salah bahwa keahlian itu hanya didapatkan ketika Anda mau melakukan sesuatu untuk Tuhan secara terus-menerus, berulang-ulang, jatuh, coba lagi, tapi Anda mau untuk melayani. Ketika Anda mau melayani dengan setia, maka Tuhan akan membuat Anda ahli, Anda cakap. Amin. Nah, ada kelompok orang yang gak mau. Dipercayakan Tuhan disimpan,
dipercayakan Tuhan, ya sudah, dibawa di rumah saja. Ini orang yang tidak mau melayani. Dengan orang yang demikian, Tuhan juga berurusan. Apa urusannya? Ambil semua yang ada padanya. Jadi saudara, kalau hari-hari ini Anda dipercayakan Tuhan dengan apapun, ya, mulai periksa apa yang dipercayakan Tuhan kepada Anda. Keuanganmu, hartamu, ya, rumahmu, kendaraanmu, apapun yang dipercayakan Tuhan kepadamu, lihat itu sebagai hartanya Tuhan yang dipercayakan kepada Anda untuk dipakai melayani Dia. Amin. Dan harus berkembang, harus bermultiplikasi. Kalau Anda tidak pakai untuk melayani, Alkitab berkata, ambil semua yang ada padanya. Dan di akhir kehidupan Anda dicampakkan, ya, Anda dibuang ke tempat yang tidak semestinya Anda harus ada di situ. Jadi kunci dalam pelayanan ini adalah kemauan. Kemauan untuk melayani Tuhan, bukan keahlian. Amin, saudaraku. Nah, ada satu prinsip kerajaan Allah yang perlu Anda ketahui sebagai penutup dari pelajaran kita hari ini. Matius 25 ayat 21. Sama-sama kita akan membaca. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Ini prinsip dari kerajaan Allah. Prinsip yang sedang Tuhan cari ini. Tuhan berkata, setia dengan perkara kecil. Kalau Anda nggak mau setia dengan apa yang kecil yang dipercayakan Tuhan kepadamu, engkau tidak akan pernah melihat Tuhan percayakan perkara besar. Nah, saya akan jeda sebentar. Saya persilahkan Anda untuk menyaksikan sebuah kesaksian singkat dari anak saya, Jiren, bagaimana dia belajar setia sebagai seorang pelajar untuk mengampu apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya, dan lihatlah bagaimana Tuhan memampukan dia. Shalom semuanya, hari ini saya akan menyaksikan tentang apa yang saya rasakan ketika saya setia terhadap perkara kecil. Awalnya di sekolah saya mendapatkan tugas untuk membawakan acara berita di depan kelas. Saya awalnya sempat takut, sempat stres karena saya rasa itu cukup sulit buat saya. Tapi sebelum saya pergi ke sekolah, malamnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku minta pertolongan-Mu. Kalau Engkau bisa pakai Musa untuk berbicara, begitu juga Engkau berikan saya kata-kata ketika saya maju ke depan sekolah untuk membawakan acara berita. Dan itu terjadi ketika saya datang ke sekolah. Saya sempat shock karena saya yang dipanggil pertama untuk maju ke depan. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang membuat semuanya lancar, Tuhan yang memberkati, sehingga saya mengucapkannya itu tidak ada kata yang salah dan tidak terbelit-belit ketika saya membawakan acara berita. Dan akhirnya saya mendapatkan aplaus dari teman-teman dan juga ibu guru karena sudah berani untuk tampil ke depan. Dan ibu guru saya berkata, wah bagus sekali, karena saya bisa maju ke depan. Dan puji Tuhan, saya bisa dikasih aplaus 2 kali dan berbeda dari teman-teman saya. Nah, maka dari itu saya mendorong semua kita untuk bisa setia terhadap perkara kecil, dan Tuhan pasti akan mempercayakan kita perkara yang lebih besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagaimana kesaksiannya? Saya percaya kesaksian ini sederhana, tapi kesaksian ini akan memberkati setiap saudara. Saya melihat anak saya bagaimana dia bisa merasa bersyukur akan penyertaan Tuhan. Dan ketika dia setia, hal yang luar biasa adalah Tuhan membuat dia meraih, mendapatkan reward dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita belajar setia dengan perkara kecil. Ayo layani Tuhan dengan perkara-perkara yang dipercayakan Tuhan kepada Anda. Di akhir dari materi ini, saya menyampaikan 3 hal penting yang perlu untuk Anda pahami dan renungkan bersama-sama di small group malam ini. Yang pertama, sadari
bahwa kemampuanmu adalah kesempatan untuk melayani. Saudara dimampukan untuk apa? Dimampukan untuk memiliki kendaraan, memiliki rumah, memiliki kepintaran, memiliki kefasihan dalam berkata-kata, memiliki kemampuan untuk bisa merangkul teman-teman, punya teman banyak. Anda punya kemampuan untuk punya uang, Anda kemampuan untuk mengelola banyak hal, Anda punya kemampuan untuk masak, gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Itu perlu disadari. Yang kedua, jika Anda mau melayani sesuai dengan kemampuanmu, maka Tuhan akan mempercayakan kepada perkara yang lebih besar. Amin. Mau lebih besar lagi? Mau diberkati lebih besar lagi? Ayo belajar, gunakan setiap kemampuan yang Anda miliki, karena itu adalah hartanya Tuhan dititip sama saudara. Pakai untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, ada kemuliaan yang lebih besar yang akan Anda dan saya terima nanti dalam kerajaan surga. Pikirkan untuk melayani mulai dari sekarang. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat materi sederhana ini. Hamba-Mu berdoa supaya materi akan menggugah hati semua kami untuk mau melayani Tuhan. Mungkin kami bukan pintar, mungkin kami belum ahli, tapi kami percaya kalau kami mau memberi diri kami melayani dengan setia dengan perkara yang Tuhan percayakan kepada kami, maka kami akan dilengkapi Tuhan untuk bisa melayani dan memiliki kemampuan yang lebih besar. Berkati semua kami supaya kami mau memutuskan melayani dengan hartanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk masuk dalam bagian sharing kami. Tuhan Yesus berkati, haleluya, amin. Saudara, ini kasih Tuhan, ini saatnya kita akan masuk dalam sharing kita. Sekali lagi saya memohon kesediaan semua host untuk memberi kesempatan bagi anggotanya, tidak terkecuali untuk bisa membagikan apa yang didapat dari materi hari ini. Panduan saya yang pertama, apa berkat yang Anda dapatkan dari pelajaran ini? Amin. Dan yang kedua, Anda mau komitmen melayani di bidang apa? Silahkan disampaikan, host akan mencatat, dan ingat, Anda juga menuliskannya di form respons, supaya kami semua bersama dengan semua tim pelayanan dan para host bisa membimbing Anda untuk kita sama-sama melayani Tuhan dengan hartanya yang dipercayakan kepada kita. Akhirnya, selamat membagikan berkat Tuhan yang ada. Mari sama-sama kita melayani. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom. Mari bergabunglah bersama kami dalam Wonderful Worship yang diadakan setiap hari Selasa pukul 18.30. Mari kita bersama hadir dan rasakan hadiratnya. Meeting for Host diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Mari setiap host kami mengundang Anda untuk hadir di meeting ini. Ibadah doa dan puasa akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Karena itu kami rindu semua jemaat Tuhan dapat hadir dan bergabung bersama kami dan kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Noah Generation, sebuah komunitas yang kami khususkan bagi anak-anak muda. Mari semua youth and teens hadir dan bergabunglah bersama kami dalam Noah Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Dan kita akan bertemu kembali dalam Wonderful Sunday yang diadakan setiap pukul 9 pagi
yang disertai dengan ibadah sekolah minggu dan pukul 4 sore. Pastikan Anda hadir dan alami kedahsyatan Tuhan. So, happy Sunday and God bless you.